Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan melanjutkan atau melengkapi siklus akuntansi sampai kita bisa memproduksi suatu laporan keuangan. Jadi, produk dari akuntansi itu adalah sebuah informasi. Ini saya ulangi terus. Produk dari akuntansi adalah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut adalah tidak lain adalah laporan keuangan atau financial statement. Financial statement ini laporan keuangan ya. Oke. Ada siklus akuntansi sampai terproduksi laporan keuangan ini. Oke, ini saya ulangi lagi. Yang pertama adalah siklus yang pertama adalah membuat jurnal umum atau general journal, oke. Yang kedua adalah membuat the account atau buku besar atau ledger ya, general ledger. Ini membuat jurnal. Setelah membuat jurnal kita masukkan ke akun masing-masing atau ke the account ya, general ledger atau buku besar ya. General ledger membuat trial balance ya. Trial balance ini adalah kumpulan dari akun-akun beserta saldo akhir balance-nya ya. Kemudian dibuat list, itu namanya trial balance. Setelah membuat trial balance, kita lihat jurnal-jurnal yang butuh penyesuaian di akhir periode ya, atau adjusting entries. Adjusting entries ini jurnal penyesuaian. Kenapa harus disesuaikan di setiap akhir periode? Karena ada pendapatan dan pengeluaran yang belum diakui ya, karena belum menjadi pendapatan dan belum menjadi pengeluaran. Kemudian setelah membuat adjusting entries, dibuat list lagi ya, atau trial balance ya, adjusting trial balance. Nah, ini juga jurnal. Setiap kita membuat jurnal harus dimasukkan ke ledger. Jadi ledger itu buku besar. Setiap kita membuat jurnal itu harus diupdate di ledger ini. Oke. Jadi setelah kita membuat jurnal, kita update ledgernya, baru membuat adjusted trial balance. Oke, setelah adjusted trial balance, kita membuat apa? Kita membuat laporan keuangan. Hanya saja, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita membuat worksheet dulu. Worksheet ini adalah semacam lembar kerja yang berisi 5 langkah proses yang diurutkan secara rapi, sehingga nanti laporan keuangannya lebih mudah dibuatnya. Setelah worksheet baru laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini ada 3 ya. Laporan laba rugi atau income statement, kemudian ada statement of financial position atau neraca ya, atau balance sheet ya. Balance sheet, tapi sekarang di IFRS dikatakan namanya adalah statement of financial position. Kemudian membuat 5 langkah ini. Jadi di dalam worksheet itu sudah ada trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Oke, setelah membuat laporan keuangan, apa yang sudah dilakukan selanjutnya? Ini saya ke atas ya. Setelah laporan keuangan, kita membuat closing entries atau jurnal penutup. Nah, ini yang belum saya ajarkan, closing entries. Setelah closing entries, membuat lagi closing trial balance ya. Close trial balance. Jadi ada list ya, akun-akun setelah ditutup itu dibuat lagi trial balance-nya. Karena di sini juga ada jurnal penutup, maka di ledger juga harus di-update lagi. Ya, jadi ini akan ke sini lagi. Nah, ada 3 kali membuat jurnal ya, di sini, dan di sini. Masing-masing fungsi pembuatan jurnal ini beda. Jurnal umum ya, kita transaksi yang pertama kali kita dapatkan bukti
invoice atau fakturnya. Kemudian adjusting entries ini kita menyesuaikan di akhir periode mana yang sudah bisa diakui pendapatan dan mana yang sudah bisa diakui pengeluaran. Kemudian dan akun-akun yang bisa disesuaikan yang lainnya ya. Kemudian di closing entries kita menutup akun-akun yang sifatnya sementara atau temporary. Nah sekarang saya akan menunjukkan worksheet ya. Worksheet ini ya tidak wajib dibuat ya, bisa langsung ke laporan keuangan karena worksheet ini isinya juga adalah rekapan atau kumpulan dari yang sudah kita buat. Isinya adalah trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Itu isi dari worksheet itu. Ini contohnya ya, kita kembali ke slide dari worksheet ya. Ini adalah ringkasan atau lembar kerja dari yang sudah dibuat sebelumnya. Isinya trial balance, menggabungkan trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi worksheet ini tidak wajib dibuat, tetapi dia akan mempermudah kita karena bisa dilihat secara langsung. Jelaskan tadi ya, bahwa worksheet ini berisi suatu format kolom-kolom banyak, ada banyak kolom yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan ya, preparing financial statement. Kemudian worksheet ini not a permanent accounting record. Worksheet ini bukan bagian dari pencatatan akuntansi permanen. Jadi bisa dibuat, bisa juga tidak dibuat ya, sifatnya opsional. Kemudian terdiri dari 5 langkah proses, 5 step proses yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian use a worksheet is optional. Optional artinya di sini adalah pilihan, boleh dibuat ataupun tidak ya worksheet ini. Tapi worksheet ini mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Oke, next. Nah, ini adalah 5 proses tadi, trial balance, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Nah, ketika dibikin kolom seperti ini akan lebih mudah melihat pengerjaan atau perhitungan manual itu ada yang miss atau ada yang salah hitung. Akan lebih kelihatan. Nah, untuk yang trial balance itu adalah akun-akun yang ada di T-account dari yang general journal ya, karena trial balance ini adalah sebelum muncul penyesuaian atau sebelum ada jurnal penyesuaian. Jadi isinya adalah akun-akun yang di general journal ya. Oke, seperti mulai dari cash, supplies, sampai ke rent expense. Oke, kemudian ini angkanya adalah angka balance dari masing-masing akunnya. Oke, kemudian ditotalkan. Oke, untuk sebelahnya yang adjustment itu dari angka-angka dari jurnal-jurnal penyesuaian di akhir periode. Ya, ini adalah contoh ya. Ini jurnal penyesuaian atau adjusting entries di akhir periode. Jadi ada supplies yang sudah terpakai, itu pencatatannya supplies expense sama supplies. Kemudian ada asuransi yang sudah terjadi atau sudah menjadi expense, maka expense-nya dicatat di 31 Oktober ya. Karena sebelumnya kan jurnalnya prepaid insurance sama cash, tapi belum dicatat expense-nya. Jadi dibuat lagi setelah jurnal umumnya ada prepaid insurance dan cash, maka di jurnal penyesuaiannya ada insurance expense dan prepaid insurance. Angkanya sesuai dengan udah berapa bulan expense itu diakui. Oke, ini akumulatif depresiasi ini mencatat dari equipment seperti mobil, komputer, dan lain-lain, segala macam equipment atau peralatan yang ada di perusahaan yang sifatnya harus direduksi atau dikurangi nilainya, karena ketika nanti dijual nilai dari equipmentnya sudah berkurang sebenarnya. Nah, itu setiap bulannya harus dikurangi atau di reduction atau di depresiasi, bahasa akuntansinya depreciation. Jadi harus dikurangi nilai dari equipment itu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya depreciation expense dan accumulated depreciation equipment. Juga termasuk mesin, misalnya perusahaan pabrik, mesin-mesin itu juga nilainya harus didepresiasi. Contohnya saja kalau kita beli
kendaraan ketika di tahun 2020 mungkin harganya masih 100 juta. Ketika di tahun 2050 mungkin harganya sudah 50 juta. Nah, setiap akhir periode itu harus didepresiasi karena nilainya pasti berkurang karena ada nilai yang sudah digunakan, itu ada nilai yang mengurangi nilai dari equipment. Nah, itu namanya depreciation expense, muncul di jurnal penyesuaian juga. Angkanya tergantung dari metode pencatatan depresiasinya. Kalau bulanan ya sudah dibagi bulanan. Ketika 31 Oktober udah terjadi berapa bulan dari waktu pembeliannya. Nah, seperti itu keluar angka, ini contohnya 40. Dan seterusnya ya sampai gaji, sales expense. Oke. Nah, jurnal-jurnal penyesuaian ini di input akun-akunnya di adjustment ya, di worksheet-nya. Nah, itu dari A sampai G itu adalah akun-akun yang tadi muncul di jurnal adjustment yang kita buat di akhir periode tadi. Oke, gampang ya. Setelah itu ke sampingnya adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini, next. Ini adalah hasil dari trial balance digabung dengan adjustment. Jadi angka-angkanya itu menyesuaikan. Jika misalnya cash di debit 15.200, di adjustment tidak ada penyesuaian ya. Jadi adjusted trial balance tetap 15.200. Kemudian supplies bawahnya di trial balance 2.500 di debit, sedangkan di adjustment di kredit 1.500. Maka adjusted trial balance-nya 1.000 ya. Jadi adjusted trial balance ini adalah kondisi T account, kondisi ledger ketika sudah di-input angka-angka dari jurnal penyesuaian. Oke ya. Oke, kemudian di total sampai ke bawah. Oke, kemudian baru masuk ke laporan keuangan. Sebelahnya laporan keuangan itu ada income statement atau laporan laba rugi dan statement of financial position atau laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca ya, balance sheet. Kemudian ini income statement ini adalah laporan laba rugi. Jadi isinya menyatakan laporan itu perusahaan laba atau rugi ya. Nah, artinya isi income statement adalah semua revenue dan semua pendapatan atau revenue dan semua pengeluaran atau expenditure ya. Jadi yang di input angkanya adalah yang ada kata-kata expense dan revenue-nya ya, karena isinya revenue atau pendapatan dikurangi expense atau pengeluaran, maka kelihatan laba atau rugi. Nah, itu income statement. Seperti ini revenue dan expense sampai ke bawah semuanya di input. Oke, kemudian di total ya. Nah, ketemulah dia laba atau rugi. Nah, ketika di total memang tidak balance karena income statement itu laporan laba rugi ya. Nah, oke. Kemudian barulah kita kerjakan dulu yang statement of financial position. Laporan posisi keuangan ini mencatat yang ada di equation accounting itu, yang ada di rumus equation akuntansi. Semua aset itu dicatat di statement of financial position. Selain aset apalagi liability dan capital atau modal. Aset, semua aset mulai dari aset paling liquid atau paling mudah dicairkan yaitu cash sampai ke aset sampai ke aset terus di bawah ya, liability. Aset itu cash, supplies, prepaid insurance, equipment, itu masuk ke statement financial position. Kemudian di sisi kredit ada liability yaitu notes payable, utang jangka panjang, accounts payable, utang jangka pendek. Kemudian ada unearned revenue juga masuk liability. Kemudian untuk capital atau modal ada share capital ordinary, saham biasa, ada dividen, itu net income yang dibagi ke pemegang saham ya. Kemudian ada apalagi, ada dividen. Kemudian ada yang termasuk di liability yang di bagian bawah harus diperhatikan juga karena ada penyesuaian, yaitu yang ada payable-nya atau hutang, yaitu interest payable, itu juga masuk ya liability. Ada lagi
Salaries payable ya, hutang gaji itu juga masuk. Liability juga. Kemudian apalagi? Accumulated depreciation itu juga masuk liability, dia di sisi kredit ya, yang 40 itu. Oke, kemudian di total, kredit dan debitnya di total. Memang tidak sama angkanya ya, karena ini laporan keuangan. Kemudian selisihnya itu harus sama dengan yang ada di income statement. Jika sudah sama, maka itu artinya perhitungan kita sudah benar. Nah, itu fungsi dari membuat worksheet. Jadi kita tahu laporan keuangan kita sudah benar atau tidak. Kelihatan dari selisih dari debit kredit yang ada di neraca atau statement of financial position sama dengan selisih yang ada di debit credit income statement atau laba rugi. Buat worksheet barulah dibuat laporan keuangan ya. Income statementnya seperti ini. Nah, ada KOP-nya, ada nama perusahaannya, ini harus ya. Misalnya ini perusahaan Pioneer Advertising Agency Incorporation. Kemudian di bawahnya tulis nama laporan keuangannya. Ini laporan income statement ya, laporan laba rugi, tulis income statement. Laporan laba rugi itu setiap akhir periode ya, for the month end 31 Oktober 2014. Nah, ini juga harus ditulis. Jadi 3 rangkai kata-kata ini, nama perusahaan, nama laporan, dan tanggalnya ini harus selalu ditulis. Oke. Setelah itu baru isi dari laporan keuangannya. Mulai dari revenue di sini hanya berupa jasa ya, pendapatan jasa. Kemudian expense-nya apa aja, termasuk depreciation expense ya, dan seterusnya. Kemudian totalnya berapa dikurangi, ketemulah dia net income-nya, laba atau rugi. Kelihatan kan? Pendapatan dikurangi pengeluaran. Oke. Setelah itu untuk return earning statement itu mudah ya. Return earning statement ini isinya net income, kemudian dikurangi dividen yang kita bayarkan ke pemegang saham, kemudian ketemulah return earning akhir periode. Oke. Nah, yang statement of financial position yang di worksheet tadi ya, sama seperti yang di income statement. Jadi kalau statement of financial position atau neraca ini ada aset, ada equity dan liability ya. Aset mulai dari equipment, cash, supplies, account receivable atau piutang ya, prepaid insurance dan seterusnya. Nah, untuk equipment di neraca harus diingat bahwa nilai equipment harus langsung dikurangi akumulasi depresiasi dari equipment di periode yang dicatat. Nah, seperti ini contohnya langsung dikurangi. Oke, total aset, kemudian di total. Nah, untuk equity, share capital ya, ada ordinary saham biasa, kemudian ada return earning ya, yang dibagikan, yang tidak dibagikan ya, masih ada dalam modal. Return earning ini sudah dikurangi dividen tadi, ya itu berarti udah selesai, dikurangi, dijumlahkan equity-nya 12.360. Di sisi liability ada note payable, accounts payable, interest payable, semua payable atau hutang dicatat di liability. Jangan lupa unearned service revenue itu harus diletakkan di sisi liability. Nah, kemudian ada satu lagi nih, hutang gaji, salaries payable. Di total juga, kemudian ketemu dan dijumlahkan, ketemu angka 21.910. Nah, ini angkanya harus sama dengan yang di aset. Jadi, aset sama dengan liability plus equity ya. 21.910 angkanya. Oke, seperti itu ya contohnya. Ini sudah jadi laporan keuangannya. Tapi ingat, laporan keuangan sudah jadi, ini belum akhir dari proses atau siklus akuntansi ya. Setelah ini dulu kita lanjut lagi ke materi jurnal penutup untuk akun-akun yang sifatnya temporary. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.